yang kita target, ya. Kalau target semua saya yakin plus ini. Dan mungkin setelah total mungkin di sini ketemunya bisa 1 M lebih pasti. Ya ini realitanya per Juni. Terus hutang kita nih risal Januari dan Juni. Ini adalah risal compare versus budget. Jadi kita punya hutang berapa? Kita punya hutang 2,6 M. Hutangnya kita. Ya. Hutangnya 2,6 M. Dan itu yang harus kita bayar untuk wilayah Pullman saja kita semua area. Yang 2,6 M. Jadi ya kita harus jadi penyumbang profit intinya, ya. Mau 200 juta, mau 300 juta digabung-gabung dengan biaya yang lain supaya bisa kita balas ini, karena kita paling jelek sekali, ya, dibanding yang lain. Ini yang tadi saya bilang area office Semarang yang karyawannya kena COVID mulai berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ini minusnya 8 M, nggak mungkin kekejar nih, ya. Ini sudah tutup nih kantornya. Jangan sampai di sini kantornya tutup. Makanya teman-teman profitnya benar-benar dijaga ya. Cabut saja. Teman-teman profitnya harus dijaga. Apa sih yang saya minta dari kalian? Tugas kalian saja jalankan loh, mikir yang aneh-aneh. Target. Kalian tahu caranya capai target? Apa caranya? Sudah jangan jauh-jauh. Tahu caranya capai target? Tahu caranya capai target? iya Pak. Apa? Sebutin biar teman-teman kalian tahu. Lagi Pak. Nagi yang bagaimana? Itu masih mati tulang di sebelah sini. Kelihatan ya teman-teman ya? Kalau nggak agak dekat saja. Bukan mimin. Oh, tambah kecil ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini loh PR kita 2,6 ya. Harusnya kita kemarin Polman nggak sampai 100 juta ya plusnya ya. Harusnya kalau hitungan saya itu bisa 200 jutaan harusnya ya. Dari sisi mana yang harus kita perbaiki? Nanti kita coba lihat. Masih banyak yang harus kita kerja. Ya. Sudah lumayan bagus sih sudah, tapi harus lebih bagus lagi. Ya. Kalau sisi rasio OD kita masih jauh dari wilayah sebelah. Pas kita sudah target, setuju saya. Tapi target kalian masih kurang sedikit tinggi ya. Coba lihat. Nih, coba lihat. Ini unit 1, Parepare 85, Bone 88. Polman berapa? Ada yang bisa lihat? 81. Sudah bagus kan kita? Belum. Padahal dari sini ini peluang terbesarnya. Ya. Kalau selisih 5-6%, kalikan saja berapa unit yang harusnya bisa turun. Ya.
idealnya di sini di Polman ini NMC dan Siana itu case-nya sekitar 2.500 ya. Idealnya itu kolektor 9 itu cukup. 9 itu sudah cukup. Kok bisa Pak? Sengkang OS-nya sama dengan kita. Ya, bedanya apa? Bedanya OS di multi produk saja. Di Sengkang OS multi produk tinggi. Ya. Kalau OS NMC sana sama. Ya, itu cuman 2.500 dan mereka kolektornya cuman 9. Harusnya berapa sih komposisi yang ideal di sini nih? Harusnya ya. Itu kalau di OD1 mungkin 4 orang, OD2 4 orang, OD3 1 orang. Itu ideal. Ya. Bisa OD2, OD3 2 orang bisa, tapi case-nya 1 orang paling pegang 40 45. Ya. Nggak seperti sekarang masih di atas 50-an. Ya. Sudah bagus dibandingkan di bulan Maret ya. Di Maret case-nya itu kalau nggak salah 130 lebih. Tapi sekarang angkanya masih segitu. Harapan saya di OD3 case-nya itu main di angka 90-an. Pare-pare saja ya. Pare-pare saja yang secara case itu 3.700. OS-nya cuma berapa nih coba? 85. Benar ya? Dibandingkan dengan kalian nih, tinggi sekali, ya, tinggi sekali secara OS. Ya, itu harusnya, ya. Makanya saya bilang nih, PR-nya di mana yang bisa kita kerja? B1 nih, sama kayak desain juga PR-nya B1 nih. Jadi kalau kalian merasa sudah berjuang maksimal, belum, ya, belum. B1. Makanya saya tanya, caranya target bagaimana? Ditagih ya, tahu ditagih. Ditagih yang bagaimana? Kalau nggak ketemu pagi bagaimana? Kalau nggak ketemu siang bagaimana? Ya. Ya, ini OD1 kita terus terang saja ini. Padahal kalau ini bisa 87 ya atau 85, 86, berapa rasio OD kita? Nanti kita lihat. Rasio OD Polman paling jelek sekali dibandingkan yang lain. Kok bisa Pak? Kita lihat. Ya teman-teman, PR-nya ini di aro 1 ya. Apakah aro 2 enggak? Ya semuanya PR. Apalagi yang tidak target ya. Aro 3 sebenarnya sudah cukup bagus ya. Secara testing kecil sekali 16%. Tapi saya mau case-nya itu di angka 90-an lah. Ya. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana caranya ya? Dari OD1 lebih baik. Nah, dari OD2 nggak terlalu banyak. OD2 pasti nanti harusnya 4 orang. Kalau 4 orang pasti nanti jatuhnya di ini ya. Dan saya berharap di Agustus kita tidak bermain di angka itu ya. Saya berharap di Agustus, kalau bulan depan di Agustus ya. Saya sih berharap di Agustus sudah seperti itu ya. Karena case OD2 sudah mulai kecil loh. Sadar nggak teman-teman? Biasa pernah nggak main di bawah 60 konsumen? Pernah nggak? Selama saya di sini kayaknya nggak pernah deh. Di atas 60 terus, 66. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya teman-teman, shiftingnya itu minimal itu 6 atau 7. Benar ya? Coba sekarang target minimal shifting berapa? 5. Kalau saya pelajari ya. Jadi case-nya lebih kecil terus sekarang di OD2. Makanya ke depan main 4 orang di OD2. Satunya ditaruh di OD1 supaya OD1 bisa bermain di angka 88, 85 ya, 86. Ini harus bisa di angka itu. Kalau itu bisa, nanti secara rasio OD kita bisa memperbaiki. Saya buka ya. Ya, ini kemarin targetnya coba nih ya. Hampir semuanya target, hanya 2 orang yang tidak target di harus 1. Ya. Harusnya kalau target semua kemarin itu pasti
bisa target lebih baik ya karena banyak yang tidak target ya. Ini DOD 2 ya juga banyak yang tidak target juga ya, mungkin 1 2 3 4 5 6 area saya 6 orang yang tidak target ya, itu juga luar biasa. Saya bilang harus target semua. Ini OD3, alhamdulillahnya di OD3 semuanya masuk ya. Saya terima kasih buat teman-teman di Polmas, paling baik ya secara shifting 16% ya, paling baik. Tapi secara shifting ini ya probabilitas ya, tapi kalau secara angka masih belum ya. Kemarin saya sudah tanya, saya meeting dengan si kalian, saya mau tanya berapa sih idealnya shiftingnya Polman di OD3, ayo saya tanya. Saya jawab nggak tipnya ini. Kemarin meeting saya suruh tanya, nggak ada yang tanya. Berapa sih idealnya? Kalau US-nya 2500, shifting yang harus disisakan berapa? Ayo saya tanya nih tipnya. Meeting saya suruh tanya. Berapa unitnya? Pasti nggak tahu. Caranya saja nggak tahu. Atau caranya bagaimana? Untuk OD apa itu? Untuk OD apa? Jadi target OD3 itu adalah 0,6% ya. Nah itu kalau diunitkan berapa gitu loh ya. Kemarin saya sudah tanya tuh ya, cip tuh berapa kira-kira. Woi, kita meeting dengerin apa? Ya ambil kalkulator lah ya. Coba tuh. Sini ketemunya 19 dibagi 2500 ketemunya berapa? Coba tuh, tipnya tuh. Coba berapa persen tuh? Nggak usah dibanting-banting. Berapa persen? Apa yang kamu lihat? 19 dibagi 2500 itu sudah jelas, nggak bisa dilihat. Berapa persen tuh? Berarti masih 7%, ya kan? Berarti kira-kira berapa unit kalau harus capai 6? Kan kurangi lagi, misalkan 15, coba dibagi berapa gitu, coba. Masih 6,6, belum ya? Coba kamu kurangi lagi, 13 misalkan dibagi 2500 ya, berarti sekitar 13 atau 14 unitnya. Berarti kalau dengan OS yang sekarang shifting produktivitas secara shifting itu pasti di angka sekitar 13% ya, sekali sanggup bang nurunin itu begitu. Wah ini agak berat pak ya, paling gampang ada dituruni OS nya. Jadi saya bilang coba itu 14 bagi 90 ketemunya berapa? Coba 14 bagi 90 berapa? Berapa? 0,15 ya. Tadi yang saya bilang kalau case-nya kalian turunin di angka 90-an dengan sisa 14 itu sudah bagus ya. Nggak perlu case-nya naik tapi shifting-nya diturunin, nanti prosentasenya itu semakin kecil sekali. Sama nggak budi kalau 10% kayak OD2 apa ya Iswandi ya, kayak OD2 ini angkanya kalau begitu ya. Caranya ya
secara unitnya diturunin. Makanya tadi saya bilang idealnya di sini harusnya itu bermain di angka 90 atau 80 fix di Uni 2 ya, baru ideal. Kalau itu nanti ketemunya sisa unitnya 14 dibagi 2.500 ya, 14 dibagi 2.500 14 dibagi 90 15% fixingnya. Kalau 14 dibagi 2.500 yang 0,6 lah ya, masih oke. Ya ini angkanya ya, harusnya lebih kecil lagi. Fixnya ini sekitar 80-an, berarti harusnya 14 dibagi 80 17%, masih oke lah ya. Target kalian berapa? 22% ya. Berarti harus surplus sekitar 1 unit lah ya, atau 2 unit per orang, bisa gitu ya. Berarti angkanya harus di bawah 90 80-an. Itu angkanya di OD 2 atau angkanya OD 3 untuk mencapai ini semua ya. Jadi itu yang harus kita kejar. Kita coba berhitung lagi. Nah, ini ya. Tahu ini data apa? Visit ya. Ditagih Pak. Nah, kalau ditagih saja kwitansi cuma dapat berapa? Ini tanggal 30 nggak saya kasih masuk ya. Ini sampai tanggal 29 saja ya. Ini tagihan kalian bulan lalu ya. Kita tuh kecil sekali, cuma 18 ya, 13 ya. Satu nih yang paling parah, OS 175 174 ya. Harusnya teman-teman ya sudah di angka 60 lebih lah ya, kwitansi ini ya. Harus 1 ya, harusnya. Bagaimana kalian mau target kalau kwitansinya saja segini angkanya ya? Mau saya bukain Bone berapa kwitansinya ya, atau saya bukain punyanya Ambon lebih tinggi lagi teman-teman, punyanya Ambon ya. Bahkan kemarin yang waktu terakhir saya pegang satu orang saja itu kwitansi ada yang sampai 100. Bayangin aja itu. Jadi sekali mereka dapat insentifnya 2 juta lebih ya. Ya harus 1 ya, ditingkatkan lagi ya ini tagihannya yang sudah bagus, yang sudah banyak. Jadi mungkin yang paling banyak, yang lain ini masih angka segini-gini. Jangan ngejar 82 deh. Kalau 82 nanti saya ganti saja taruhnya ya. Jadi kita pindahin saja di aro 4 atau berapa ya. Kita coba kejar agak lebih tinggi lah ya. Minimal kita bagaimana di 85 lah. Nanti kita tahu bagaimana cara menghitung. Ini yang mode, saya pikir nggak usah lah ya. Ini yang mode untuk marketing aja. Kalau di shifting unit, saya pikir teman-teman nggak terlalu ini lah ya. Biar saya lah yang menghitung sama shifting ya. Ini loh yang paling penting. Ini coba kita yang paling tinggi atau kita yang paling ya. Nih Sengkang sudah 18%, Bone sudah 17%. Padahal targetnya di bulan ini, di bulan kemarin yang awal bulan saya bilang berapa targetnya rasio D? Berapa? 12%. Targetnya ke depan memang 12%. Nah, yang saya jadikan di DP itu loh, itu yang kita kejar sebelum corona, ya itu nanti yang harus dimainkan. Tapi kemarin awal bulan saya kesini atau pertengahan bulan saya kesini, targetnya bulan ini berapa? Kemarin saya kasih tahu itu berapa? Cip
Berapa? Risiko konten berapa persen? Berapa? 0,19. Ya, kemarin saya sudah share ke teman-teman ya. Targetnya adalah 17% teman-teman ya. Dengerin ya, nanti kalau bulan depan saya tanya lagi ya. Ya, saya nggak tanya ke teman-teman Arun, tugas Arun cuma target itu saja. Yang saya tanya tipnya, bagaimana kalian bisa mendevelop ke bawah kalau kalian ini nggak ngerti. Ya, 17% itu bagaimana caranya? Bagaimana kalian mendevelop ke anak buah kalian? Kalau kalian saja nggak tahu, ya, bagaimana caranya kalau melihat ini? Kira-kira bagaimana? Cip, bisa kasih jawab ini ke saya? Bagaimana supaya dapat 17%? Kira-kira? Saya tunggu nih. Saya sambil tiduran dulu deh. Iya, seperti yang kemarin yang tadi kita sampaikan, Pak. Apa? Ya sebutin supaya teman-teman itu dengar. Untuk OD1 minimal dia main 85, 86. Betul. Kalau tadi ini main di 85 atau 86, di sini jatuhnya nggak 11%. Ya, di sini mungkin jatuhnya 7% atau 8%. Berarti berapa? Kita bisa nge-save 4%. Kalau 4% di sini 24 berarti jadi 20. Ya, teman-teman ya. Ini kenapa dari tadi saya bilang OD1 ini OD1 kita nih. Bone bisa 7%, Sinjai 8%, Pare-Pare 7%. Ya, yang PR memang Sengkang dengan Polman. Ini Polman parah nih. Ya. Jadi kalau kalian merasa sudah paling baik di UD1 itu belum. Ya. Targetnya berapa? OD1 rasio OD-nya? Kalau nggak ada saya lempar ini, apa? Papan ini. Kalau nggak bisa jawab. Ya, 8%. Masa baru 3 yang bisa capai? 2 ini ngapain? Ya. Kalau kita ngomong OD2 semuanya nggak jauh, ya. Kita masih di angka 4%. Ya. Sengkang kok bisa ini 2%? Kira-kira kenapa Sengkang kok bisa 2%? Ada yang bisa kasih ini? Kasih jawaban saya? Semuanya ada berhubungan nih. Kenapa Sengkang bisa 2%? Sedangkan yang lain 4%. Target semua. Kenapa? OD2-nya mungkin lemparan dari OD3 kurang. Pinter, ya. Pinter. Ini kan OD install, ya, teman-teman. Kenapa saya bilang gitu, ya? Kenapa Sengkang dia bisa bagus? Angkanya ini bisa 2%. Benar dia. Makanya saya bilang sebisa mungkin full payment, teman-teman, tinggi full payment. Ya. Kenapa di sini harusnya Pak, ini padahal di sini lebih jelek kita atau lebih jelek Sengkang? Kalau persennya mungkin jelek kita tadi. Tapi kenapa di sini lebih baik? Ayo. Harusnya kan di sini dia lebih jelek. Benar nggak? Kenapa? Kita taruh 2 dia secara cabang ya 42%. Loh kok bisa, Pak? Kita dia. Kalian berapa? 50-an kalau nggak salah. Jadi dari OD2 dia masuknya di OD 0 karena dia bayar full. Kalau dia bayar 1 dia jatuhnya di sini. Jadi di sini kalian kenapa dia di sini tinggi? Sudah OD1-nya sendiri jelek, ditambah lagi dari sininya bayar 1-nya tinggi sekali.
Ya, coba kemarin target semua, mungkin ya nambah berapa itu produktivitasnya, pasti dia jatuhnya ke sini, dia nggak di sini, benar ya. Kalau kemarin kayak berapa bulan apa itu bisa capai di 40%, saya yakin ini angkanya bisa lebih kecil, ya. Jadi ini yang harus kita benahi. Sambil apa? Sambil kita tunggu ini loh. Bulan ini terakhir nih, TTR. Kita bisa save banyak sekali bulan Agustus nanti. Kok bisa, Pak? Kalau di sini dari 5 ke ini sudah berapa? 4,25%. Benar ya? Ini ke sini 4,25%. Kalau di sini kita bisa save 4%, kita bisa main di angka 7% nih UD 1, berarti 8%. Kalau posisi sekarang 24 dikurangi 8, berarti berapa? 20. 24 dikurangi 8, 16 Pak. 16. Wah, jadi kalau hitung-hitungan paling pintar ya. Ini loh, di bulan Agustus angkanya sudah mulai mendekat ke 12%, ya. Ini yang saya mau nanti di Agustus, ya teman-teman ya. Sekarang tugasnya apa? Target dulu supaya case kalian turun untuk di Agustus. Kalau sudah turun, baru pikirkan strateginya untuk capai ini, ya. Kita yang paling tinggi nih, jelek sekali nih, 24 nih, ya. Manusianya paling banyak tapi paling jelek nih. Maksudnya dari secara US ya. Kalau kita bicara tadi yang saya bilang ya, US-nya Sengkang itu 2.500 tapi manpower-nya cuma 9. Ya, 10 sama tiknya, dan di kalian ini 13 sama tiknya, tapi hasilnya masih jelek ya. Jadi harus kita perbaiki lagi ya dari sisi ya. Kalau Sinjai ya tahu sendiri, ini lagi perbaikan tapi sudah lumayan. Kemarin kayaknya Sinjai yang paling jelek ya, tapi ini sudah mulai sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan ya. Sudah mulai DOD 1 contohnya sudah di sini. Yang berat mungkin di sini. Dan ini pelan-pelan akan saya. Kamu tahu ini shift back-nya saja dari OD 3 itu 50 berapa gitu loh yang bayar 1. Ya, 50-an. Bayangin kalau sudah begitu. Jadi ini bukan karena OD2 ini bukan fix OD2 murni, bukan. Mau tahu OD2-nya berapa? Cuma 6 unit. Ya. Ditambah yang bayar 1 itu sekitar berapa ya? 40-an pokoknya, 49 kalau nggak salah. Jadi total case-nya adalah 55 mungkin, kurang lebih ya. Sekarang kurang lebih. Ini loh. Yang baru yang cuma ini. Nah, sisanya ini. Harusnya kalau melihat sudah angka begini, target nggak harus 3 ya. Target harusnya orang ini yang bulan lalu bayar semua harus. Ya. Jadi 55 teman-teman ini tinggi karena itu ya. Dan di sini saya yakin juga di sini dari teman-teman taruh 3 bayar satunya juga pasti banyak ya. Berapa? Lihat saja di situ tadi ada. Kalau mau tahu, apa mau saya lihatkan? Ya, nanti kita lihat. Ya, waktu tinggal 5 menit. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya, kita coba kejar nanti ke angka 16% di bulan Agustus. Bulan ini bagaimana? Targetkan saja supaya uangnya bisa turun. Targetnya juga jangan minim, sekali lagi ya saya bilang ya. Kalau kalian hanya mengejar aman, safety, yang nggak bakalan 16 bisa tercapai. Ini rasio UD secara diberikan secara ini lah ya, ya sudah habis. Kurang lebih seperti itu, ini loh tadi yang saya bilang. Nah ini udah 3 tadi ya. Bayar satunya nih 39 ditambah 37 76 unit ya. Ya ini kenapa tadi di
OD2 kita tinggi sekali ya. Dari coba kalau dari sini ya nggak usah banyak-banyak lah, 10 orang lah ya. Bulan ini, bulan depan mungkin ya, pokoknya setiap bulan ada progres gitu loh, ada progres membaik. Bayar satunya jadi bayar dua itu satu orang 5 lah ya, satu orang 5. Mungkin angka yang 4% tadi bisa kita tekan lagi ke angka ya 3% atau 2,5. Targetnya kan 2,5 ya. Pelan-pelan lah ya, saya minta ke teman-teman. Ini fokus pertama itu di 1. Kalau di 1 sudah bisa main di 86, 87, ke depan sudah enak sekali ya. Ya paham ya satu ya. Kalau kalian sudah merasa paling susah, enggak ya, yang lain ini jauh lebih susah nih ya. Ini ya 87, 88, 87 ya. Coba saya mencoba yang lain nih. Nih pare-pare yang juga saja ada yang 89, 86 ya. Kalian baru tipis-tipis saja nih, yang 83, Wajidi yang 84 ya, Paswa 74, bagus sekali. Kalau sudah nggak tahu caranya menagih ya bagaimana kita mau dapat ya. Teman-teman, saya pesan ke kalian, prokes jalankan betul-betul. Yang kedua, targetnya teman-teman ya, jangan hanya target minim. Kalau bisa produktivitas tinggi ya ditinggikan. Jadi jangan produktivitasnya pas-pas, shiftingnya juga pas-pas. Salah satu kalau produktivitasnya pas-pas ya shiftingnya yang dikecilin. Kalau shifting sudah susah, produktivitasnya yang dinaikin. Jadi ada yang biar balance gitu loh ya. Jadi ada ini, jangan dua-duanya pas-pas, supaya setidaknya ini bisa membantu dari sisi provisi ya teman-teman ya. Ya, jadi PR kita cuma di ini saja nih. Ini tadi yang saya bilang, PR kita itu sebenarnya cuma di rasio OD ya. Rasio OD. Ya, PR kita sudah tinggal di rasio OD nih. Ya, kalau teman-teman sudah target ya sudah target. Tinggal yang belum target ya targetkan. Terus kita benahi rasio OD kita untuk nilai. Kita punya simpanan besar nih di sini nih, ya. Kita punya simpanan besar di ini loh, OD5. Coba kita lihat unitnya. Ini kalau kalian sama lihat. Coleman. Awalnya kita lihat di OD7 cuma 16. Coba di OD6 nih. Apa-apaan nih? Ya. 56. Yang TR kemarin TR 152. Setelah itu sudah mulai normal nih, 21, 20. Sudah mulai balik lagi ini. Sudah mulai bagus sih. Jadi kalau ini dua ini nanti hilang, tinggal diode satunya ini kita kecilin sudah. Otomatis secara rasio ini pasti itu 15 atau 16% bisa tercapai. Ya. Ya, jadi pahamnya sampai di sini teman-teman ya. PR-nya kita di rasio OD ini. Ini loh, kita hilangin dua ini. Ini nanti Agustus sudah hilang, bulan depan ini sudah hilang semua. Dan ini sudah ngalih di OD7 karena sudah hilang, bukan bayar ya. Tapi ini hilangnya sudah di OD7, sudah keluar dengan sendirinya. Ya, tinggal sekarang yang di depan ini, yang di OD1 dan OD2 itu yang kita tahan supaya bisa angkanya 16% tercapai ya. Duluan kalian gitu loh ya, itu 16 gitu. Karena kalian punya kesempatan dibandingkan yang lain. Yang lain sedikit-sedikit nih. Ya. Coba yang lain cuma 2%, 2% juga ya. Kalian sendiri yang 5% nih. Begitu ini hilang langsung pasti nguranginya cukup besar. Ya. Jadi tabungan buat kalian 5%. Ditambah OD satunya harus bisa ini ya. Kalau OD satunya bisa bagus, terus OD 2-nya ya produktivitasnya sedikit saja. Cabang ya, saya bilang cabang 35 saja. Kalau cabang 35 berarti kalian sudah harus berpikir 35 satu orang, bukan 30 ya, satu orang 35 saja. Saya yakin sudah lebih baik secara
Ya paling enggak PR pertama kalian nggak usah muluk-muluk lah ya, kalahin pare-pare dengan bulan ini ya, kalahin pare-pare dengan Sinjai dulu lah ya, baru di bulan Agustus kalian pimpin secara open ya. Itu sih yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Sudah pas setengah 10 ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bicara dengan si kalian? Yang mau kritik? Ya, tanya. Ya, Pak, sedikit saja terkait ini Pak, di lapangan masalah kwitansi Pak. Pertamanya kita ini OD1, kita mengejar ya istilahnya kalau target insentifnya kan di kwitansi Pak. Meskipun di HPMCS kami telah dilengkapi namanya kwitansi otomatik, tapi ada pun beberapa konsumen yang tidak ingin kwitansi otomatik itu Pak. Apalagi utamanya orang-orang tua yang kurang pemahamannya di IT, otomatis dia hanya selalu bertanya apa itu kwitansi ini. Dia selalu butuh bukti fisik Pak untuk sebagai bukti pembayaran apakah dia sana atau NSC. Jadi saya minta solusinya Bapak, apakah kami ini di lapangan sampai untuk bulan Juni ini kami tidak berbekalkan kwitansi Pak, secara kwitansi manual Pak. Jadi selama masih belum dilarang, pakai saja kwitansi. Yang berbeda adalah setorannya saja. Mau pakai kwitansi, mau nggak pakai kwitansi, pokoknya setornya di mana? Di bank atau di BNI. Setornya di mana? Di rekening AO Pare-Pare. Berarti harus di depo. Itu saja sih. Ya. Jadi nggak ada. Jadi persoalan ini Pak, kwitansi yang tidak ada di sini. Kwitansi yang tidak ada. Kwitansinya habis Pak. Sudah dari bulan lalu katanya, bulan Mei tidak dikasih katanya, karena perbuatannya juga ada bilang menguji itu sudah tidak ada juga, sudah resmi sini menguji oke tidak ada juga. Nanti saya carikan di Pare-Pare kalau nggak ada ya. Sementara yang ada pokoknya tetap pakai saja, tapi tetap ya pemahaman ke konsumen tetap disampaikan. Iya, Tapi selama ini pakai dulu, nggak ada ya. Nanti kalau nggak bisa nanti saya yang ini request ya. Itu urusan nanti saya dengan ini ya. Pokoknya pakai saja selama kemarin, karena terakhir saya telepon dari OPS-nya ya, apalagi ya request gitu ya. Ya nanti kita request ya. Seperti apa? Pokoknya pakai saja. Nggak ada masalah ya, masalah kwitansi itu harusnya ya. Yang dimasalahkan adalah kalau kalian tidak setor di area office Pare-Pare, itu yang dimasalahkan ya. Itu yang dimasalahkan. Jadi kalau masalah kwitansi sementara nanti saya inilah ya, saya atur lah ya. Ada yang lain selain itu? Kalau nggak ada kalian boleh setor, kalian boleh lagi. Saya mau ya, silakan teman-teman ya.